Ini kisah dari salah seorang yang bernama Mas Wisnu. Mas Wisnu menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, bahwa orang tuanya ini telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, waktu Mas Wisnu masih bayi, dia dari lahir sudah hidup berkecukupan. Karena kedua orang tuanya Mas Wisnu adalah orang yang kaya raya. Ayahnya Mas Wisnu seorang pengusaha yang memiliki 3 perusahaan. Ambisinya yang ingin sukses selalu dilakukannya, dan memang Pak Danang ini orangnya cerdas. Apa yang menjadi idenya selalu saja berhasil dan sukses. Bahkan sampai dia memarahi para karyawannya kalau ada salah satu karyawannya yang lalai dan melakukan kesalahan, namun tidak sampai memecatnya. Pak Danang hanya ingin memberi pelajaran bagi karyawan agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Mas Wisnu saat itu selalu hidup berkecukupan. Semua perlengkapan bayinya saat dia lahir pun harganya mahal-mahal dan mewah. Sedangkan ibunya Mas Wisnu bekerjanya di rumah mengurus bayinya, yaitu Mas Wisnu. Ibu Mas Wisnu menjadi seorang ibu rumah tangga yang rajin dan dengan penuh hati merawat buah hati pertamanya. Mereka tinggal di komplek perumahan yang ada di kotanya. Saat Pak Danang kerja, di rumahnya hanya tinggal berdua saja, yaitu ibunya dan Mas Wisnu. Saat itu, Pak Danang jarang di rumah karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang mengharuskan berangkat pagi dan pulang malam. Apalagi Pak Danang memiliki 3 perusahaan, jadi dia harus bisa membagi dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Ayahnya Mas Wisnu ini lebih sering lembur di kantornya dan jarang sekali bercengkrama dengan ibu dan Mas Wisnu. Pak Danang pulang ke rumah hanya untuk beristirahat saja, sedangkan saat Pak Danang pulang, istri dan anaknya sudah terlelap tidur. Pak Danang biasanya pulang sekitar pukul 10 malam baru sampai di rumahnya. Ya, meskipun begitu Pak Danang sibuk mencari nafkah dengan bekerja keras untuk keluarga kecilnya. Bu Lilis, nama ibu Mas Wisnu, selalu mengerti dengan kesibukan Pak Danang, karena memang itu kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah. Hari demi hari, tahun demi tahun berganti, usia Mas Wisnu semakin bertambah. Dia tumbuh menjadi remaja yang tampan, tinggi, dan putih. Mas Wisnu keturunan Pak Danang dan Bu Lilis yang berwajah tampan dan cantik. Sekarang Mas Wisnu sudah duduk di bangku SMP kelas 3 yang sebentar lagi akan lulus. Mas Wisnu mempunyai seorang kakek yang bernama Kakek Dayat. Beliau ini yang selalu menasehati Mas Wisnu untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk lebih rajin beribadah serta mengaji. Pokoknya, Kakek Dayat inilah yang selalu mengajarkan Mas Wisnu tentang keagamaan. Saat Mas Wisnu SMP ini, dia setiap pulang sekolah, rumahnya selalu terlihat sepi dan tidak ada orang di rumah. Karena ayahnya sibuk bekerja, sedangkan ibunya, Bu Lilis ini, selalu keluyuran dengan teman-teman sebayanya. Bu Lilis ini ikut komunitas arisan dengan teman-temannya. Ya, bisa dibilang ibu-ibu sosialita. Ibunya Mas Wisnu setiap harinya sibuk pergi shopping dan berfoya-foya menghabiskan uang suaminya. Saat itu juga, ibunya Mas Wisnu dibelikan sebuah mobil oleh suaminya. Jadi ibunya Mas Wisnu ini kemana-mana sendiri dan selalu membawa mobil barunya. Setiap pulang sekolah, Mas Wisnu selalu termenung di dalam kamarnya. Kadang dia sibuk membaca buku untuk mengisi kegabutannya dengan keheningan yang menyelimutinya di dalam rumahnya. Tidak hanya itu, terkadang juga Mas Wisnu bermain PlayStation yang ada di kamarnya. PlayStation yang ia dapat dari hadiah orang tuanya, karena tahun lalu dia mendapatkan peringkat 1 di kelasnya. Ayahnya Mas Wisnu ini sangat baik dan sayang kepada istri dan juga anaknya. Apa yang diinginkannya pasti akan dituruti oleh Bapak Danang. Terkadang juga kalau Mas Wisnu ini bosan sekali di rumahnya, dia pergi ke rumah kakeknya. Singkat cerita, Bu Lilis terlihat bolak-balik ke kamar mandi dan muntah. Waktu itu, pagi sekali Bu Lilis mual-mual, kepalanya pusing. Pak Danang yang melihat istrinya menjadi begitu panik dan cemas. "Kamu kenapa? Kita ke rumah sakit sekarang ya," ucap Pak Danang. Sekitar pukul 7 pagi, ibu dibawa ke rumah sakit yang terdekat dari rumahnya. Saat itu Mas Wisnu tidak ikut mengantar ke rumah sakit, karena dia harus bersiap-siap untuk berangkat sekolah.
wajah Bu Lilis sangat pucat pasi dan tubuhnya lemas tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Pak Danang dan Bu Lilis akhirnya sampai juga di rumah sakit. Bu Lilis langsung diperiksa oleh dokter. Dan ternyata, kata dokter, Bu Lilis tengah mengandung. Usia kandungannya sudah 3 minggu. Memang, Bu Lilis menyadari kalau dia sudah telat datang bulan. Mendengar kabar bahagia ini, Pak Danang dan Bu Lilis mengucap syukur karena selama ini mereka berdua telah menanti-nantikan anak keduanya. Alhamdulillah, ucap keduanya. Hari ini Pak Danang tidak berangkat bekerja karena dia ingin menemani istrinya di rumah yang masih lemas. Kehamilan Bu Lilis yang kedua ini benar-benar dijaga dengan baik karena tidak ingin terjadi apa-apa dengan kehamilannya. Beberapa tahun yang lalu, Bu Lilis sudah pernah hamil, namun dia mengalami keguguran. Sepulang sekolah, kali ini Mas Wisnu tidak kesepian karena kedua orang tuanya berada di rumah. Assalamualaikum, ucap Mas Wisnu. Waalaikumsalam, jawab kedua orang tuanya dengan senyum sumringah. Loh, ayah, ibu, kok di rumah tumben sekali? Biasanya juga sibuk masing-masing, ucap Mas Wisnu kepada orang tuanya. Udah, sini duduk dulu. Ayah dan ibu mau ngomong sesuatu kepada kamu, ucap ayah kepada Mas Wisnu. Mas Wisnu pun duduk mendekat ke arah kedua orang tuanya karena merasa penasaran. Kamu sebentar lagi mau jadi kakak, ucap ayah kepada Mas Wisnu. Hah? Maksudnya? Aku mau punya adik ya? Tanya Mas Wisnu. Kedua orang tuanya mengangguk kepada Mas Wisnu dengan senyumannya. Asik, aku jadi gak kesepian deh nanti, jawab Mas Wisnu dengan gembira. Ya sudah, sana ganti baju dulu, terus makan siang, ucap Bu Lilis kepada Mas Wisnu. Iya Bu, jawab Mas Wisnu singkat. Mas Wisnu pun bergegas segera masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti seragam sekolahnya dengan baju santai. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, di mana Bu Lilis akan melahirkan buah hatinya. Saat itu, Pak Danang panik karena Bu Lilis mengeluh sakit pada perutnya. Pak Danang pun langsung membawa Bu Lilis ke rumah sakit dengan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sesampainya di rumah sakit, ternyata Bu Lilis akan segera melahirkan. Beberapa jam kemudian, akhirnya anak kedua Pak Danang dan Bu Lilis itu telah lahir dengan keadaan sehat dan cantik. Anaknya langsung diberi nama, namanya yaitu Nara. Setelah selesai melahirkan, Bu Lilis dan bayinya sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Mas Wisnu sangat menyayangi adiknya yang masih bayi itu. Terkadang adiknya dijaga oleh Mas Wisnu kalau ibunya sedang mandi atau masak. Hari demi hari, tahun demi tahun berganti. Usia adiknya sudah menginjak usia 3 tahun yang tak terasa. Hingga suatu ketika, perusahaan ayahnya mengalami kebangkrutan karena Pak Danang telah tertipu investasi bodong oleh perusahaan lain. Akhirnya, Pak Danang harus meminjam uang ke bank untuk menggaji para karyawannya. Karena uangnya sebagian sudah dijadikan sebagai investasi yang ternyata Pak Danang kena tipu. Sampai akhirnya jatuh tempo untuk segera membayar hutang-hutangnya yang ada di bank. Sampai didatangi oleh debt collector. Namun Pak Danang tidak bisa membayar hutangnya karena usahanya diambang kebangkrutan. Itu semua yang menjadikan semua perusahaan milik Pak Danang disita oleh bank. Dan bahkan beberapa aset yang dimiliki Pak Danang satu persatu harus dijual karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pak Danang dan ibunya Mas Wisnu sangat terpukul menerima kenyataan pahit ini. Sampai Pak Danang stres karena keadaannya berbanding berbalik dari sebelumnya. Dulunya sangat kaya raya, sekarang menjadi sederhana. Untuk makan saja mereka harus irit. Apalagi Bu Lilis, ibunya Mas Wisnu, yang hobinya berfoya-foya dan berkumpul dengan ibu-ibu sosialita. Namun sekarang dia sudah tidak bisa ikut-ikut seperti itu lagi. Keadaan kedua orang tuanya ini juga yang berimbas kepada Mas Wisnu, karena dia diejek oleh teman-temannya. Kala itu Mas Wisnu juga sudah lulus dari sekolah SMA-nya. Dia ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang perkuliahan. Namun Mas Wisnu bingung harus melanjutkan kuliah atau tidak, karena dia tahu kalau orang tuanya sedang mengalami krisis keuangan. Mas Wisnu mencoba mempertanyakan kepada ibunya mengenai kelanjutan sekolahnya.
Aku berarti nggak bisa lanjut kuliah ya? Kalau gitu, aku kerja saja ya Bu, buat bantu ibu sama bapak, ucap Mas Wisnu. Tidak, kamu harus tetap sekolah nak. Nanti ibu carikan universitas yang bagus untuk kamu, jawab Bu Lilis kepada Mas Wisnu. Sontak Mas Wisnu terkejut mendengar jawaban dari ibunya, karena yang dia tahu kalau keluarganya sedang kekurangan. Loh, tapi kan ibu sama ayah sedang kesusahan, ucap Mas Wisnu. Sudah, kamu tenang saja. Ayah sama ibu akan berusaha untuk menyekolahkan kamu, ucap Bu Lilis kepada Mas Wisnu lagi. Terima kasih ya Bu, ucap Mas Wisnu lagi. Iya, sama-sama, jawab ibu Mas Wisnu. Akhirnya, Mas Wisnu bisa kembali kuliah di universitas yang unggul di kotanya. Bahkan sekarang ayah ibunya sudah tidak stres kembali seperti waktu itu. Semua hidangan makanan yang ada di rumahnya juga sudah seperti dulu lagi. Makanan yang enak-enak dan bergizi. Ini semua membuat Mas Wisnu bertanya-tanya, kenapa orang tuanya bisa mendapatkan banyak uang kembali. Padahal yang Mas Wisnu tahu, orang tuanya hanya di rumah saja tidak bekerja. Akan tetapi, Mas Wisnu tidak terlalu memikirkan hal itu. Yang penting, dia bisa melanjutkan sekolahnya. Mas Wisnu mengambil jurusan kedokteran, karena sejak kecil cita-citanya menjadi seorang dokter. Hingga suatu ketika, ayahnya Mas Wisnu pergi, entah kemana dan selalu pergi saat hari Kamis sampai Jumat. Tapi Mas Wisnu tetap diam, tidak berani bertanya-tanya tentang urusan ayahnya. Adiknya Mas Wisnu ini sekarang sudah berusia sekitar 4 tahunan. Mas Wisnu sangat menyayangi adiknya. Setelah pulang kuliah, biasanya Mas Wisnu selalu mengajak Nara untuk bermain bersama. Nara anak yang pintar dan menggemaskan, apalagi dengan pipinya yang cabi, membuat Mas Wisnu selalu mencubit pipi adiknya karena gemes. Semua apa yang diinginkan Nara, ayah ibunya selalu mengusahakan untuknya. Mas Wisnu saat berangkat sekolah harus menggunakan angkutan ke kampusnya, karena motornya yang dulu terpaksa harus dijual, karena saat itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ada hanya mobil ayahnya, namun tersisa satu, karena mobil yang milik ibu itu juga dijual. Keesokan paginya, saat Mas Wisnu akan berangkat kuliah, dia dikejutkan dengan adanya motor sport yang terparkir di depan halaman rumahnya. "Ya, ayah, sini keluar sebentar," teriaknya dari depan rumah. "Ada apa, Nu?" tanya Pak Danang. "Ini ya, motor siapa ya? Kok ada di sini?" tanya Mas Wisnu kembali. "Motor kamu, Nu." "Motor kamu, Nu," ucap ayahnya. "Motor aku," jawabnya tak percaya. "Iya, ini ayah belikan buat kamu. Ini kuncinya. Kamu pakai buat pulang pergi ke kampus ya," ucap ayah Mas Wisnu. "Wah, terima kasih ayah. Ini motor yang aku impi-impikan ya," jawab Mas Wisnu. Pak Danang pun tersenyum kepada Mas Wisnu. Mas Wisnu mulai menghidupkan mesin motornya yang baru itu dan segera berangkat ke kampus. Semua teman-temannya yang ada di kampus matanya tertuju kepada Mas Wisnu yang baru sampai di parkiran. "Widih, motor baru nih," ucap Heru, temannya Mas Wisnu. Mas Wisnu menjawab dengan senyuman sumringah kepada Heru. "Makan-makan dong, motor baru kok," ucap Heru lagi. "Iya, nanti istirahat aku traktir," jawab Mas Wisnu kepada Heru. Saat jam istirahat tiba, Mas Wisnu dan Heru pergi ke kantin kampusnya. Di kantin, Heru ditraktir oleh Mas Wisnu. "Ambil aja, nanti aku yang bayar," ucap Mas Wisnu. "Asik nih, makasih ya bro," jawab Heru lagi. Kala itu, Nara, adiknya Mas Wisnu juga, dibelikan boneka besar untuk Nara. Karena Nara sudah pernah minta saat Pak Danang mengalami kebangkrutan, dan dia belum bisa membelikan boneka keinginan Nara. Dan sekarang, akhirnya Nara dibelikan boneka besar oleh Pak Danang. Tak henti-hentinya, Nara memeluk boneka teddy bear yang besar itu. Malam harinya saat mereka asik nonton televisi bersama, boneka besarnya si Nara itu masih tetap dibawa menonton TV dan dipeluknya dengan erat. "Nara, bonekanya kok dipeluk terus, kenapa? Kakak aja gak pernah dipeluk Nara," ucap Mas Wisnu meledek Nara. Akhirnya, Nara menghampiri kakaknya dan langsung memeluknya.
Aku sayang kakak, ucap Nara dengan lucunya. Iya, kakak juga sayang sama Nara kok, jawab Mas Wisnu. Mereka pun saling berpelukan. Ayah dan ibunya tersenyum kepada kedua anaknya yang selalu rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Saat Mas Wisnu kelelahan, dia berbaring di kamar dengan terus berpikir tentang kedua orang tuanya yang tiba-tiba mempunyai segalanya kembali. Hingga akhirnya Mas Wisnu terlelap tidur dengan sendirinya. Di dalam tidurnya, Mas Wisnu bermimpi buruk. Dia bermimpi berada di dalam lorong panjang yang sangat sepi, tanpa cahaya, dan hanya ada cahaya samar-samar dari arah depannya. Mas Wisnu pun penasaran dengan salah satu ruangan yang berada tepat di depan dia berjalan. Akhirnya, Mas Wisnu pun memasuki ruangan itu dengan perlahan. Ternyata pintu ruangan itu tidak terkunci. Akhirnya, dia masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu terdapat kain merah yang mengelilingi dinding, dan ada beberapa sesajen dan juga dupa. Tidak hanya itu, di dalam ruangan itu terdapat beberapa lilin merah yang menyala terang. Ruangan itu sangat gelap, dan hanya dengan lilin merah sebagai penerangan ruangan itu. Tiba-tiba, Mas Wisnu dikagetkan oleh sosok yang nampak di hadapannya di ruangan itu. Ternyata, sosok itu adalah seekor babi dengan ukuran 3 kali lipat dari babi umumnya. Sontak Mas Wisnu pun terkejut, dan dia berteriak, kemudian berlari sekencang-kencangnya dari ruangan itu. Namun larinya seperti diperlambat. Padahal, Mas Wisnu sudah dengan sekuat tenaganya untuk berlari. Sosok babi itu terus mengejar Mas Wisnu dengan suara khasnya babi. Seketika Mas Wisnu pun terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan, dan sekujur tubuhnya ini penuh dengan keringat yang membasahi bajunya. Sampai akhirnya, Mas Wisnu tidak bisa tertidur kembali. Apa arti mimpi tadi? Batin Mas Wisnu. Keesokan paginya, Mas Wisnu bangun lebih awal karena dia tidak bisa tertidur kembali. Di dapur terlihat banyak makanan yang sudah disajikan. Siapa yang masak sebanyak ini? Ucapnya dalam hati. Tiba-tiba, Mas Wisnu dikagetkan oleh ibunya yang entah dari mana. Udah bangun kamu, Nuk? Ayo makan, kamu lapar kan? Ucap ibu Mas Wisnu. Loh, ibu? Dari mana? Kok tiba-tiba di dapur? Tanya Mas Wisnu kepada ibunya. Dari toilet, Nuk, jawab ibu Mas Wisnu. Karena perut sudah berontak dan lapar sekali, akhirnya Mas Wisnu pun menyantap sarapannya dengan lahap. Setelah sarapan, Mas Wisnu langsung segera mandi untuk berangkat ke kampus. Setiap harinya, Mas Wisnu selalu bermimpi yang sama seperti malam itu, yaitu dia bermimpi berada dalam lorong panjang yang sangat sepi, tanpa cahaya, dan hanya ada cahaya samar-samar dari arah depannya. Mas Wisnu penasaran dengan salah satu ruangan yang berada tepat di depan dia berjalan. Akhirnya, Mas Wisnu pun memasuki ruangan itu dengan perlahan-lahan. Ternyata, pintu ruangan itu tidak terkunci. Akhirnya dia masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu, terdapat kain merah yang mengelilingi dinding, dan ada beberapa sesajen dan juga dupa. Tidak hanya itu, di dalam ruangan itu, terdapat beberapa lilin merah yang menyala terang. Ruangan itu sangat gelap, dan hanya dengan lilin merah sebagai penerangan ruangan itu. Mimpi itu terjadi berulang-ulang setiap malamnya, membuat tidurnya Mas Wisnu terganggu dan menjadi tidak tenang. Dan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dimaksud dari mimpi ini membuat Mas Wisnu bertanya-tanya. Dari mimpinya itu yang setiap malam datang, Mas Wisnu jadi kurang tidur, matanya menjadi mata panda. Kedua bawah matanya menghitam dan berkantung, terlihat lelah karena kurang tidur. Apalagi akhir-akhir ini, Mas Wisnu mendapat banyak tugas dari kampusnya, yang setiap malamnya dia harus mengerjakan hingga larut. Namun larut malam, sekitar pukul 12 malam, baru tidur jam 2-nya. Dia harus terbangun karena mimpi itu, dan tidak bisa tidur kembali sampai pagi. Bahkan di setiap harinya, Mas Wisnu selalu mengalami kejadian-kejadian aneh di dalam rumahnya. Saat malam hari sekitar pukul 2 malam, saat dia terbangun karena mimpi buruknya itu,
Mas Wisnu tiba-tiba mencium aroma kemenyan dan bunga-bunga yang menyerbak di hidungnya. Betapa terkejutnya, malam itu Mas Wisnu mendengar ada suara babi di dalam kamarnya. Mas Wisnu pun mencari di mana asal suara babi itu. Betapa terkejutnya Mas Wisnu saat dia melihat ada seekor babi berdiri di pojok kamarnya. "Astagfirullah," ucapnya. Mas Wisnu kembali ke kasurnya dan menarik selimutnya. Babi yang ada di kamarnya itu nyata dan bentuknya sama persis seperti yang ada di dalam mimpinya itu. Namun Mas Wisnu terus membaca doa yang berkumat kami di mulutnya. Dan beberapa saat kemudian, babi itu menghilang seketika, entah kemana perginya. Akan tetapi, Mas Wisnu tidak menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Dia masih pendam sendiri. Tidak hanya itu, Mas Wisnu juga akhir-akhir ini selalu melihat penampakan babi berada di sekitar halaman depan rumahnya. Mas Wisnu juga pernah melihat ayahnya yang tidak seperti biasanya. Pernah waktu itu, Mas Wisnu mendapati Pak Danang seperti babi. Saat malam hari, Mas Wisnu sedang makan malam sekitar pukul 7 malam. Melihat ayahnya, makannya sangat rakus sekali, hingga 3 kali porsinya. Pukul 9 malam, ayah izin sama ibu untuk pergi tiba-tiba saja. Mas Wisnu melihat dari wajah ayahnya ini seperti moncong babi. Saat Mas Wisnu mengucap kedua matanya dan kembali membuka matanya, wajahnya Pak Danang berubah seperti wajah biasa. Mungkin perasaanku saja. Batin Mas Wisnu tidak terlalu menghiraukan tentang hal yang barusan dilihatnya. Dia kembali ke kamarnya untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Karena merasa terganggu dengan mimpinya yang selalu menghampirinya, dia memutuskan untuk pergi ke rumah kakeknya, ingin menceritakan soal mimpinya itu. Kebetulan hari ini hari Minggu, jadi Mas Wisnu tidak berangkat ke kampus. "Bu, aku mau pergi dulu ya ke rumah kakek," ucap Mas Wisnu kepada ibunya. "Iya, hati-hati ya," jawab ibu Mas Wisnu. Mas Wisnu pun mengendarai sepeda motornya menuju ke rumahnya kakek yang jaraknya sekitar 30 km dari rumahnya. Rumahnya cukup jauh dari rumah orang tuanya Mas Wisnu. Dia pergi sendiri ke rumah kakeknya karena dia juga ingin menenangkan pikirannya tentang mimpi itu. 1 jam kemudian, akhirnya Mas Wisnu pun sampai di rumah kakeknya. "Assalamualaikum." "Salam Mas Wisnu." "Waalaikumsalam, Nu. Kakek sudah tahu kalau kamu pasti mau datang ke sini hari ini. Ayo masuk," ucap kakeknya. Mereka pun masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di sebelah kursi. "Kakek tahu apa yang kamu mau ceritakan. Ceritakanlah," kata kakek Dayat. Bagaimana kakek bisa tahu apa yang ada di pikirannya cucunya ini? Namun Mas Wisnu menceritakan semuanya kepada kakeknya. "Jadi gini, Kak. Akhir-akhir ini, aku selalu bermimpi seperti ini. Bermimpi berada dalam lorong panjang yang sangat sepi, Kak. Tanpa cahaya, dan hanya ada cahaya samar-samar dari arah depannya." Mas Wisnu penasaran dengan salah satu ruangan yang berada tepat di depan dia berjalan. Akhirnya Mas Wisnu pun memasuki ruangan itu dengan perlahan-lahan. Dan ruangan itu sangat gelap, Kak. Dan hanya dengan lilin merah sebagai penerangan ruangan itu, Kak. Jelas Mas Wisnu kepada kakeknya. Kakeknya hanya tersenyum kepada Mas Wisnu, seakan dia tahu dengan apa arti dari mimpinya Mas Wisnu itu. Mas Wisnu juga menceritakan kepada kakeknya tentang apa yang saat malam itu dia lihat, apa yang terjadi pada wajah ayahnya. "Itu semua harus kamu terima, Nu, karena mimpi itu nyata terjadi denganmu," ucap kakeknya itu. "Maksudnya, Kak?" tanya Mas Wisnu yang penasaran. "Kedua orang tuamu telah mempersekutukan Allah. Mereka sudah melakukan pesugihan babi ngepet demi harta kekayaannya," jelas kakek Mas Wisnu. "Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana cara menghentikan itu semua, Kek? Aku tidak mau ayah dan ibuku terjerat dalam pesugihan babi ngepet ini lagi, Kek," ujar Mas Wisnu. Akhirnya, kakek Dayat menyarankan untuk Mas Wisnu menginap selama 2 hari di dalam rumahnya kakek Dayat. "Kamu nginap dulu di sini ya, selama 2 hari. Biar nanti kakek kamu yang mengabari ke orang tuamu," ucap kakek Mas Wisnu.
Kenapa aku harus nginep, kek? Tanya Mas Wisnu lagi. Nanti kita labrak kedua orang tuamu di rumah, ucap kakek. Kenapa nggak sekarang aja, kek? Kenapa harus nunggu 2 hari lagi? Tanya Mas Wisnu. Karena mereka akan melakukan ritual itu 2 hari lagi, yaitu di malam Jumat Kliwon, ucap kakek Dayat. Akhirnya, Mas Wisnu pun mengikuti apa yang dikatakan oleh kakeknya itu untuk tinggal selama 2 hari di rumahnya. Di sore harinya, nenek menghubungi ibu untuk memberitahu kalau Mas Wisnu akan menginap selama 2 hari di rumah kakek Dayat. Halo, assalamualaikum, ucap kakek. Waalaikumsalam. Iya, kek, ada apa? Tanya ibunya Mas Wisnu. Wisnu mau nginap di sini dulu katanya selama 2 hari. Boleh kan? Ucap kakek. Iya, boleh, kek. Memangnya ada apa kok sampai nginap di sana? Apa nggak merepotkan kakek? Tanya ibunya Mas Wisnu. Sepertinya Wisnu mau belajar agama dengan Dayat. Jawab kakek sedikit berbohong. Ya sudah, tidak apa-apa, kek, jawab ibu Mas Wisnu. Mas Wisnu pun akhirnya menginap selama 2 hari di rumah kakek dan neneknya. Mereka sudah merencanakan sesuatu tentang apa yang akan dilakukan untuk melabrak kedua orang tuanya itu. Selama di rumah kakeknya, Mas Wisnu juga belajar banyak tentang agama kepada kakeknya. Untuk Mas Wisnu, jangan pernah sesekali meninggalkan sholat 5 waktunya. Syukur-syukur untuk melakukan sholat sunnah. Kamu harus pertebal imanmu dan selalu jaga sholat fardu 5 waktu. Jangan sampai terlewat. Syukur ya kalau kamu menjalani sholat sunnah, ucap kakeknya itu. Iya, kek, aku selalu ingat pesan kakek, ucap Mas Wisnu. Dan jangan lupa doakan kedua orang tuamu supaya mereka bertaubat, timpal kakek kembali. Mas Wisnu pun hanya mengangguk menjawab pertanyaan kakek. Di rumahnya kakek Dayat juga Mas Wisnu selalu diajarkan mengaji. Mas Wisnu sudah diajarkan oleh kakeknya sejak dia masih kecil. Saat itu Mas Wisnu sedang duduk di sekolah dasar. Sampai sekarang pun kakeknya tetap menebarkan kebaikan untuk cucu kesayangannya. Mas Wisnu pun masih tetap berangkat ke kampus dari rumah kakeknya, karena dia harus menginap selama 2 hari di rumah kakeknya. Jaraknya menuju kampus dari rumah kakeknya lebih jauh, maka dari itu, Mas Wisnu harus berangkat lebih awal ke kampusnya. Sudah 2 hari, Mas Wisnu menginap di rumah kakeknya. Akhirnya, tiba di mana Mas Wisnu dan kakek Dayat melabrak kedua orang tuanya. Mereka berangkat dari rumahnya kakek sekitar pukul 10 malam. Dengan menggunakan motornya Mas Wisnu, kakek membonceng Mas Wisnu di belakang. Hawa dingin menusuk ke dalam tubuh keduanya. Mereka menggunakan jaket tebal untuk mengusir rasa dinginnya itu. Mas Wisnu sengaja memperlambat laju kecepatan motornya karena dia sedang membawa kakeknya. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di komplek perumahan Pak Danang dan Bu Lilis. Wisnu, kita turun saja di sini. Matikan mesin motornya, terus tuntun, ucap kakek Mas Wisnu. Memangnya kenapa, kek? Tanya Mas Wisnu. Iya, supaya mereka tidak mendengar kedatangan kita, timbal kakek. Kakek Dayat dan Mas Wisnu pun akhirnya menuntun motornya dengan perlahan-lahan, dan motornya diletakkan di depan pagar rumahnya. Saat meletakkan motornya pun, Mas Wisnu sangat pelan-pelan sekali. Kita lewat pintu belakang saja, pinta kakek. Karena memang pagar gerbang depannya sudah terkunci rapat, akhirnya mereka lewat pintu belakang rumahnya. Pintu belakang rumahnya memang tidak pernah ditutup oleh keluarganya Pak Danang. Mas Wisnu dan kakek Dayat pun berjalan dengan mengendap-endap dengan langkah kaki yang perlahan. Saat memasuki ruangan dapur rumahnya, terlihat sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya ada televisi yang menyala. Kek, mereka di mana, kek? Tanya Mas Wisnu dengan lirih. Lalu kakek menunjuk ke arah lantai atas. Mereka berdua pun akhirnya melewati tangga rumah dengan perlahan-lahan dan mengendap-endap agar tidak terdengar tapakan kaki. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di depan kamar yang tertutup rapat. Menurut kakek, kamar inilah yang dijadikan sebagai ritual pesugihannya. Ternyata, rasa penasarannya Mas Wisnu yang selama ini terungkap juga. Waktu itu Mas Wisnu pernah menanyakan tentang kamar itu kepada ibunya. Akan tetapi,
Mas Wisnu diberi peringatan untuk agar jangan pernah masuk ke dalam ruangan itu. Tercium bau dupa dari depan pintu ruangan itu dan juga kembang-kembangan yang menyeruak. Kakek dan Mas Wisnu pun saling memberikan kode untuk segera mendobrak pintunya itu. Dengan hitungan ketiga, mereka mengambil ancang-ancang di depan pintu tersebut dan kakinya mereka bersiap-siap untuk mendobrak. Brak! Akhirnya, pintu bisa terbuka dengan suara yang cukup keras dan mengagetkan kedua orang tuanya Mas Wisnu. "Ayah, Ibu, apa-apaan sih ini?" teriak Mas Wisnu dengan gemeteran. Pak Danang dan Bu Lilis panik saat melihat kedatangan kakek. "Hentikan Danang, hentikan ini semua. Ini semua musyrik," teriak kakek Dayat. Kedua orang tuanya hanya terdiam dan seakan menyesali perbuatannya. "Kamu dapat ilmu dari mana semua ini?" timpal kakek Mas Wisnu. Lalu kedua orang tuanya itu bersimpuh di bawah lututnya kakek Dayat dengan meneteskan air matanya. "Maaf Pak, kami melakukan ini semua karena kami belum bisa menerima kemiskinan kami," ucap ayah Mas Wisnu. "Sudah, bangun. Tobatlah kalian sebelum semuanya terlambat," ucap kakek Mas Wisnu. Iya Pak, saya akan bertobat," jawabnya terbata-bata. Di dalam ruangan tersebut terdapat lilin merah menyala dan kain-kain merah yang menempel di dinding, dan juga ada beberapa sesajen, bunga, serta bakaran dupa. Saat itu kedua orang tuanya sedang merapalkan mantra dan melakukan ritual. Suasana ruangan ini sama persis dengan apa yang ada di dalam mimpinya Mas Wisnu. Ternyata mimpi itu adalah sebuah tanda yang dikirimkan oleh kakek kepada Mas Wisnu, karena untuk memberi firasat Mas Wisnu untuk datang ke rumah kakeknya. Malam itu ritual Pak Danang dan Bu Lilis gagal karena sudah dilabrak oleh kedua orang tuanya. Kakek Dayat menginap di rumahnya Pak Danang. Sebelum tidur, kakek memberikan wejangan kepada kedua orang tuanya. "Kalian seharusnya tidak boleh melakukan hal yang sangat dibenci Allah, karena ini semua perbuatan yang mempersekutukan Allah," ucap kakek Mas Wisnu kepada orang tuanya. Ayah dan ibunya Mas Wisnu hanya bisa meratapi dengan tangisannya dan terdiam. "Sebaiknya kalian segera bertaubat dan meminta maaf kepada Allah. Jangan meminta maaf kepada saya. Perteballah iman kalian dan jangan pernah meninggalkan sholat," jelas kakek Mas Wisnu kepada kedua orang tuanya Mas Wisnu. Kedua orang tuanya akhirnya tersadar dan mau bertobat. Memang, sejak saat ayahnya Mas Wisnu ini sibuk di kantor dan ibunya yang sibuk dengan teman-temannya, mereka semua ini tidak pernah melaksanakan sholat dengan alasan sibuk tidak ada waktu. "Hentikan persugihan babi ngepet ini," tegas kakek. "Tapi gimana caranya Pak?" tanya Pak Danang kepada kakek. "Besok kita pergi ke dukun, tempat kamu mempelajari ilmu itu," ucap kakek. Iya Pak," jawabnya singkat. Mereka tinggal berempat di rumahnya Pak Danang karena beberapa bulan yang lalu adiknya Mas Wisnu meninggal dunia. Nara meninggal dunia saat dia sedang bermain sepeda barunya yang dibelikan oleh ayahnya. Kejadian itu terjadi di sore hari setelah Nara dan Mas Wisnu saling berpelukan erat. Saat itu, Nara sedang bersepeda dengan teman-teman sebayanya yang ada di komplek perumahan. Nara malah nekat keluar dari area komplek untuk bermain sepeda. Saat itu, Nara tertabrak mobil yang sedang melaju cepat ke arah Nara dari arah yang berlawanan. Akan tetapi, menurut kesaksian satpam yang ada di komplek tersebut melihat kejadian Nara, katanya kalau Nara sengaja menabrakkan dirinya dengan sepedanya ke arah mobil tersebut. Saat itu Nara sempat dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu dan mendapat perawatan. Namun Nara bertahan hanya 2 hari saja di rumah sakit. Karena saat itu, kepalanya Nara yang pertama kali jatuh ke aspal, yang menyebabkan darahnya menggumpal di kepalanya dan membuat terjadi pembekuan darah. Itulah yang menyebabkan Nara meninggal dunia. Di keesokan harinya, mereka berempat mengunjungi ke rumah dukun itu dengan menggunakan mobil ayahnya Mas Wisnu. Jarak tempat dukun tersebut cukup jauh dari rumahnya Pak Danang. Karena tempat dukun itu berada di kota lain yang berada jauh dari kota mereka. Sekitar 3 jam mereka menempuh perjalanan menuju ke rumahnya dukun tersebut.
Kala itu Pak Danang mendapatkan info tentang keberadaan Mbah Dukun. Ternyata, dari salah satu temannya yang juga melakukan pesugihan kepada dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu menyambutnya dengan ramah, seperti tahu akan kedatangan mereka. "Silahkan masuk. Saya sudah tahu apa maksud kalian datang ke sini," ucapnya. Kakek pun langsung menjelaskan tentang apa maksud kedatangannya. "Saya mau kau cabut semua pesugihan babi ngepet yang dilakukan anak saya dan putus semua tali perjanjiannya, serta hilangkan ilmu yang melekat di dalam tubuhnya," ucap kakek Mas Wisnu. Sebenarnya Mbak Dukun itu tidak mau membantunya, tapi karena tahu kalau kakek Dayat ini adalah orang yang sangat disegani di desanya, jadi Mbak Dukun itu bersedia untuk melakukan itu. Mbak Dukun merapalkan mantranya di atas bakaran kemenyan yang berasap, dan juga ada segelas air putih dengan kembang 7 rupa yang dibacakan mantra olehnya. Lalu setelah selesai merapalkan mantra dan ritualnya, air putih yang bercampur kembang 7 rupa itu diberikan kepada Pak Danang untuk diminumnya. "Minumlah dan sisakan sedikit," ucap Mbah Dukun tersebut. Pak Danang pun menerima gelas air putih dengan kembang 7 rupa itu dan meneguknya perlahan-lahan. Karena rasanya bunga itu sangat pahit, jadi Pak Danang meneguknya dengan perlahan-lahan. Setelah selesai minum air putih kembang 7 rupa itu, dan sisa airnya dibalurkan ke wajahnya untuk cuci muka. Tidak hanya itu, tulisan mantra yang diberikan oleh Mbak Dukun itu yang berada di kertas langsung dibakarnya di atas dupa. Memang, dari rumah Pak Danang sudah membawa kertas bertuliskan mantra itu. Sepulang dari Mbah Dukun, ayah dan ibunya Mas Wisnu sudah berubah. Mereka sudah mau melaksanakan sholat dan bertaubat. Bahkan setiap malam mereka bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sedangkan uang dan perhiasan yang didapat dari pesugihan babi ngepet itu diberikan kepada kakek untuk dimusnahkan. Kala itu saat Pak Danang mengalami kebangkrutan hingga stres, Pak Danang menemui teman lamanya, dan temannya inilah yang menyarankan Pak Danang untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Hari itu juga Pak Danang diantar temannya itu yang bernama Pak Murad. Pak Murad mengantar Pak Danang yang dipercayai sebagai dukun pesugihan, karena sudah banyak warga dari berbagai kota yang melakukan pesugihan kepada dukun tersebut. Sesampainya di rumah dukun tersebut, Pak Danang sebenarnya sedikit ragu dan takut karena dia tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Apalagi bapaknya, kakek Dayat ini, salah satu orang yang mumpuni dan disegani oleh warga sekitarnya. Itu yang membuat Pak Danang untuk berpikir 2 kali untuk melakukan pesugihan babi ngepet ini. Mbak Dukun mempersilahkan mereka duduk di hadapannya, namun Mbak Dukun seperti sudah mengetahui apa maksud kedatangan mereka. "Saya sudah tahu apa maksud kedatangan kalian," ucap Mbah Dukun tersebut. "Iya Mbah, ini teman saya mau melakukan pesugihan babi ngepet," ucap Pak Murad. "Apakah kamu sudah yakin untuk melakukan ini?" tanya Mbah Dukun kepada Pak Danang. Seketika Pak Danang menjawabnya dengan tegas dan serius bahwa dia yakin untuk melakukan pesugihan ini, karena dia tidak sanggup untuk hidup miskin, karena sudah terbiasa hidup berkecukupan. Apalagi saat itu mendengar ejekan dari tetangganya yang membuatnya sakit hati. Waktu itu juga Pak Danang merasa tidak berguna karena Nara, anaknya, meminta dibelikan boneka besar. Sama sepeda seperti anak-anak tetangganya saja tidak mampu untuk membelikan. Itulah yang membuat Pak Danang yakin untuk melakukan pesugihan itu dan mengesampingkan tentang bapaknya, yaitu kakek Dayat. "Iya Mbah, saya yakin sekali Mbah." "Bagaimana caranya Mbah?" ucap Pak Danang kepada dukun itu. "Kalau begitu, kamu besok datang lagi ke sini," ucap Mbah Dukun tersebut. Keesokan harinya, Pak Danang pergi ke tempat Mbah Dukun itu sendirian dengan mengemudi mobilnya. "Kamu pergi ke kuburan keramat nanti malam pukul 12 malam. Ke kuburan itu, letaknya berada di seberang sana," ucap Mbah Dukun. "Lalu Mbah bagaimana lagi?" tanya Pak Danang. "Kamu nanti lakukan ritual dengan bersemedi di depan pohon besar yang ada di makam tersebut," ucap Mbah Dukun kembali. Akhirnya Pak Danang menginap di rumahnya Mbah Dukun itu untuk melakukan ritual. Di malam harinya,
sekitar pukul 12 malam, Pak Danang akhirnya datang ke kuburan tersebut sendirian dan duduk bersila di depan pohon beringin besar untuk bersemedi. Dan dia juga membawa kertas yang bertuliskan mantra untuk ritualnya. Saat itu, Pak Danang membacakan ritual tersebut dengan khusyuknya. Tiba-tiba, angin kencang datang menghampirinya dan terdengar suara babi, membuat bulu kuduknya Pak Danang merinding. Namun Pak Danang masih tetap fokus membaca mantranya. Tepat di hadapannya, seketika terlihat ada seekor babi yang ukurannya sangat besar, seperti kerbau, 3 kali lipat dari babi yang pada umumnya. Sontak Pak Danang terkejut dan mundur dari tempatnya bersemedi itu. Entah kenapa babi tersebut bisa berbicara layaknya manusia. Babi itu berbicara kepada Pak Danang. "Aku akan bantu kamu untuk cepat kaya, tapi serahkan tumbal terlebih dahulu untukku," ucap babi tersebut. "Tumbal?" tanya Pak Danang. "Iya, kamu harus menumbalkan anak kecil, siapapun anak kecil itu, setiap tahunnya, dan harus sesuai syarat, yaitu anak yang lahir di Selasa Kliwon," ucap babi tersebut lagi. "Tapi tidak menumbalkan anakku kan?" ucap Pak Danang. "Tidak, kamu tenang saja. Sesuai perjanjian aku, hanya ingin anak kecil yang bukan anakmu," kata babi tersebut. Setelah selesai ritualnya, Pak Danang kembali ke rumahnya Mbah Dukun dan menceritakan kalau Pak Danang sudah bertemu dengan babi tersebut yang dipercayai sebagai leluhur penunggu pohon beringin itu. "Kamu siapkan ruangan khusus untuk ritual dan jangan ada orang lain yang masuk kecuali kamu dan istrimu, dan siapkan sesajen kembang-kembangan, dupa, dan lilin merah," ucap Mbah Dukun. "Lalu, ini mantra keduamu," ucap Mbah Dukun dengan memberikan mantra keduanya. "Gimana caranya, Mbah?" tanya Pak Danang. "Mantra pertama, lakukan untuk memanggil leluhur perjanjianmu tentang pesugihan babi ngepet tersebut. Sedangkan mantra kedua, kamu baca saat kamu akan melaksanakan tugas malam ke rumah-rumah warga yang ingin kamu ambil," ucap Mbah Dukun. Ternyata, mantra yang kedua ini bisa merubah Pak Danang menjadi seekor babi. Karena untuk penyamaran saat malam hari, Pak Danang melakukan aksinya. "Kamu datang lagi ke sini setiap malam Jumat Kliwon dan lakukan ritual di pohon beringin itu lagi," imbuh Mbah Dukun. "Baik, Mbah. Terima kasih. Akan saya laksanakan semuanya," ucap Pak Danang. Setelah mengerti dengan semua penjelasan Mbah Dukun, Pak Danang kembali ke rumahnya. Malam itu Pak Danang beraksi dengan menata sesajen, kembang, dupa, dan lilin merah yang diperintah oleh Mbah Dukun. Setiap malam sekitar pukul 9 malam, memang ayahnya Mas Wisnu ini selalu izin pergi keluar. Dan saat itu, Mas Wisnu melihat ayahnya bermoncong babi. Ternyata, Pak Danang akan melaksanakan aksinya. Setiap malam, Pak Danang pergi ke rumah-rumah warga yang diincarnya untuk diambil perhiasan dan uangnya. Sebelum melakukan aksinya, Pak Danang selalu membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Dukun untuk mengambil harta si pemilik rumah yang menjadi incarannya itu. Pak Danang harus menggesek-gesek tubuhnya pada dinding rumah warga tersebut. Suatu ketika, Pak Danang mendapati kaca yang ada di rumah tersebut, dan betapa terkejutnya, Pak Danang baru menyadari kalau wajahnya dan tubuhnya berubah menjadi sosok babi. Sedangkan setiap malam itu, Bu Lilis yang selalu berjaga lilin merah itu di dalam ruangan tersebut. Kebetulan, Nara saat itu selalu tidur lebih awal, jadi Bu Lilis bisa membantu suaminya. Dari pesugihan babi ngepet itulah, Pak Danang dan Bu Lilis mendadak jadi kaya raya dalam waktu sekejap. Apalagi Pak Danang dan Bu Lilis bisa langsung untuk membiayai kuliahnya Mas Wisnu. Hingga waktunya tiba, pada malam Jumat Kliwon, Pak Danang datang ke kuburan keramat tersebut untuk melakukan ritual yang sudah diperintahkan oleh Mbah Dukun. Seperti biasa, saat Pak Danang sedang bersemedi, tiba-tiba ada hembusan angin kencang dan kaki pohon beringinnya bergoyang-goyang dengan kencang. Sosok babi tersebut nampak di hadapannya Pak Danang. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba ada sebuah gelas yang berisi darah
Entah darah apa, yang jelas darah yang berwarna hitam kental di dalam gelas tersebut disuruh oleh babi tersebut Pak Danang untuk meminumnya sampai habis. Konon katanya untuk mempertebal ilmu hitamnya saat Pak Danang sedang melakukan aksinya mengepet. Dengan sedikit jijik, Pak Danang meneguk darah itu dengan perlahan-lahan sampai Pak Danang menutup hidungnya saat meminum darah tersebut. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Danang pergi ke kuburan keramat itu lagi untuk melakukan ritual yang ketiga kalinya. Namun dalam ritualnya kali ini, babi tersebut membuat perjanjian baru kepada Pak Danang. "Saya mempunyai perjanjian baru untukmu jika kamu ingin menjadi lebih kaya raya," ucap babi itu. "Apa itu?" tanya Pak Danang penasaran. "Kamu harus menyetubuhiku setiap malam Jumat di dalam ruangan ritualmu itu," ucapnya. Pak Danang akhirnya membuat perjanjian tersebut karena beliau tergiur untuk diiming-imingi harta yang kedua kali lipat. Setiap malam Jumat, sosok babi yang di dalamnya ada sosok jin leluhur itu datang ke ruangan ritualnya. Dan Pak Danang juga sudah bersiap-siap untuk melakukan persetubuhan dengan babi tersebut. Namun Bu Lilis tidak masalah dan memperbolehkan suaminya bersetubuh dengan babi. Yang penting menurut Bu Lilis, saat itu dia bisa shopping dan berfoya-foya dengan teman-temannya lagi. Hari demi hari, bulan demi bulan, Pak Danang melakukan persetubuhan tersebut. Dan di mana hari Pak Danang menolak untuk bersetubuh dengan babi itu lagi, akhirnya anaklah yang menjadi korbannya. Iya, Nara dijadikan tumbal untuk pesugihannya sendiri karena babi itu marah karena Pak Danang tidak menepati janjinya. Nara saat itu menurut saksi dari satpam, dia yang menabrakkan diri ke mobil. Ternyata Nara didorong oleh sosok jin itu untuk membuat Nara meninggal dan dijadikan tumbal. Karena memang kebetulan Nara lahir pada Selasa Kliwon sesuai dengan syarat yang diminta oleh sosok jin tersebut yang berwujud babi. Memang saat itu mereka jadi kaya raya dan bahkan semuanya bisa seperti dulu lagi. Bahkan tetangga yang pernah mengejeknya menjadi ciut, tidak berani lagi untuk mengejek. Dari kejadian dilabrak oleh bapaknya itulah, Pak Danang dan Bu Lilis menjadi sadar dan telah kehilangan anak perempuannya yang selalu dimanja oleh mereka. Mereka baru menyesal sekarang dan mereka sudah bertaubat. Sekarang mereka semua hidup dengan sederhana dan dengan rajin beribadah. Rezeki mereka selalu saja lancar, apa saja yang dilakukannya. Pak Danang dan Bu Lilis sekarang membuka usaha toko, dan alhamdulillah selalu ramai pembeli. Sedangkan Mas Wisnu, sekarang dia sudah menikah dan sudah dikaruniai anak perempuan cantik. Pak Danang dan Bu Lilis pun sangat menyayangi cucunya itu. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga bisa diambil pembelajarannya. Dari cerita ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Untuk janganlah pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah melakukan perjanjian dengan jin atau iblis dan sejenisnya, karena sebagai manusia kita hanya akan ditipu daya olehnya. Karena jin itu selalu licik dan selalu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kita, dan jangan sampai keluarga atau orang-orang yang kita sayangilah yang menjadi korbannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.